Oke guys, kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro Official. Hari ini kita akan mengunjungi tanaman yang benihnya ambil dari kita. Ini di wilayah kita, jadi kita akan lihat, kita akan sidak. Ini menggunakan labuan tiga ya, Cuk. Labuan tiga, katanya 3 hari sudah bior. Nah, ini harus saya sidak. Kenapa? Supaya petani itu paham kelebihan dan kekurangan tanaman yang cepat tumbuh. Ini guys, tanamannya. Ini benihnya sangat kecil-kecil sekali. Jadi ini ditanam berarti sudah 6 bulan ini guys. Ini 6 bulan, cenderung daunnya sedikit agak tipis. Itu kekurangan dari benih yang masa simpannya sudah memasuki 6 bulan. 6 bulan masuk ke 7 bulan. Beda dengan raya, raya saat ini 4 bulan, masuk 4 bulan lebih sedikit, itu cenderung tumbuhnya agak lama, tapi batangnya agak kuat, kuat, agak kokoh. Ini perlu perhatian khusus. Apakah tanam bawang merah itu jika langsung tumbuh itu bagus-bagus? Ini mestinya tanpa harus dipeges, guys. Cukup potong saja. Kelebihan dan kekurangan dipeges. Kalau dipeges, ini kita bicara masalah dormansi yang sudah melebihi. Kalau sudah masuk 6 bulan lebih itu melebihi. Itu harus dipotong daunnya saja supaya tidak mengganggu pas daunnya keluar. Jadi tidak boleh dipeges. Kalau dipeges, tumbuhnya terlalu cepat, terus nanti daunnya tipis, antibodinya kurang kuat, maka tanaman akan gampang terserang hama maupun penyakit. Jadi baik yang tanam masa dormansi 4 bulan atau 6 bulan itu ada kelebihan masing-masing. Petani rata-rata itu suka tanam 3-5 hari bior, tidak tahu imbasnya apa nanti kalau tumbuhnya terlalu cepat. Kalau saya pribadi tanam saat ini saya menggunakan raya yang 4 bulan karena saya pengen pas tumbuhnya nanti benar-benar daunnya tebal. Daunnya tebal. Masa dormansi 4 bulan, 5 bulan itu kalau ditanam daunnya lebih tebal. Kalau sudah masuk 6 bulan, 7 bulan, nanti daunnya cenderung agak tipis. Kalau perawatannya lebih gampang mana Mas Gusman? Sebenarnya kalau tahu triknya sama-sama gampangnya. Yang tumbuh cepat yang menggunakan masa dormansi 6 bulan, kalau sudah tumbuh rata memang sudah harus antisipasi. Silika masuk, kalsium masuk, tapi jangan sampai overdosis. Ini pengetahuan yang harus diketahui oleh teman-teman bahwasanya penggunaan silika yang overdosis itu juga bisa menutup stomata dari daun bawang merah itu sendiri. Jadi kalau berlebihan daun bawang merah kita itu tidak bisa berfotosintesa. Silika apa perlu buat bawang merah Mas Gusman? Sangat perlu untuk melapisi supaya bawang merah kita tidak gampang terserang penyakit maupun hama. Tapi jangan terlalu over. Kalau over nanti pemberian silika itu bisa menutup stomata dari daun bawang merah itu sendiri. Ini kita buat contoh di daerah sini guys, terus terang karena daerah sini itu rata-rata walaupun sudah pada pinter, tapi agak sedikit gobloki guys. Rata-rata pemilihan benih itu asal-asalan cari yang murah, terus nanti kalau sudah muncul problem bingungi. Saya didatangi 1-2 petani karena tanamannya ada problem, saya tidak mau datang. Kenapa? Karena saya terbiasa pendampingan itu mulai olah lahan, tanam, terus perawatan. Kalau tiba-tiba di saat tanamnya saya tidak tahu, benihnya seperti apa, muncul problem, minta masukan dari saya, sementara saya tidak tahu awalnya itu seperti apa. Karena benih yang kualitas itu menentukan berhasil dan tidaknya kita bercocok tanam bawang merah. Jadi untuk teman-temanku semuanya hati-hati untuk pemilihan benih karena pemilihan benih itu yang mengantarkan kesuksesan kita
atau kegagalan kita. Kalau kita pilih benih yang asal-asalan, maka kita sama halnya sudah tekan kontrak kegagalan di awal. Ini saya tekankan untuk para petani di wilayah saya ini. Banyak yang mengabaikan untuk pemilihan benih, guys. Terus nanti tanamannya, saya tidak pernah kelahan, tapi saya bilang, nanti tanamanmu kurang bagus, karena benihmu asal-asalan. Benih kamu itu asal tanam, cari yang murah. Tidak tahu itu masa dormansinya berapa, asal ada benih murah, beli, nanti ditanam, kalau ada permasalahan baru bingungi. Habis dari sini kita mencoba melihat ke sana, benihnya sama guys dengan yang ini, cuman yang akan kita lihat itu sudah umur 1 bulan lebih, itu juga menggunakan labuan 3. Jadi ada 2 orang di sini yang menggunakan labuan 3, yang menggunakan tajuk. Oke, kita lihat ke sana, guys. Kalau bedengan ini sudah memenuhi syarat, sangat memenuhi syarat. Tanaman juga tumbuh sangat rata. Sangat rapat. Rapat. Rapat koyoke Mas Onggrok kurang lahan. Ini sudah lama kita tidak pantau ini tanaman. Sudah memasuki usia 1 bulan. Lumayan. Ya sedikit kurang anakan juga ya. Pasti. Hmm? Pasti nek wi. Iya. Oke guys, habis ini kita akan membuat konten utama. Oke, di sini kita membuat konten utama. Kita akan menjelaskan tentang tanamannya Mas Marqueso atau Mas Sulung ini. Terima kasih. Kita sambung besok guys. Jadi ada sambungannya terus karena saat ini Kesuman Bojonegoro sudah tanam. Nanti tanaman Kesuman Bojonegoro akan kita up sampai panen. Terima kasih untuk semuanya. Sudah cukup? Ya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya, gas. Di